Perkenalkan nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2012. Saya akan menyampaikan materi tentang pertemuan 2 mengenai budaya yang dominan dan subbudaya. Budaya dominan dan subbudaya. Budaya organisasi menunjukkan adanya kesamaan persepsi dengan melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, heterogenitas dari berbagai aspek dalam suatu organisasi seperti perbedaan suku, tingkat pendidikan, status sosial, dan agama mempunyai persepsi yang sama. Tetapi pengakuan tentang budaya organisasi itu dapat dipandang sebagai budaya dominan dan subbudaya. Budaya dominan dan subbudaya. Budaya dominan adalah sekumpulan nilai yang digunakan secara bersama oleh semua anggota organisasi. Dikatakan budaya dominan apabila seluruh anggota organisasi melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah ditetapkan organisasi. Subbudaya biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang terdiri dari banyak bidang. Setiap bidang mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan budaya tersebut dapat diakibatkan dari perbedaan kegiatan, geografis, konsumen, dan lingkungannya. Setiap bidang dalam suatu organisasi mempunyai tujuan yang berbeda, sehingga setiap bidang tersebut mempunyai strategi yang berbeda pula. Jenis subbudaya. Scan 2004 mengemukakan dalam setiap organisasi terdapat 3 jenis subbudaya. Yang pertama ada operator kultur, merupakan subbudaya karyawan di lini depan yang bertugas memproduksi dan menyajikan produk yang akan dihasilkan perusahaan. Yang kedua ada engineer kultur, adalah subbudaya yang merancang proses untuk menghasilkan produk. Yang ketiga ada eksekutif kultur, bertanggung jawab atas strategi yang dilakukannya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Budaya kuat dan budaya lemah. Budaya kuat dan budaya lemah. Dalam kehidupan sebuah organisasi dapat dibedakan antara budaya kuat, strong kultur, dengan budaya lemah, weak kultur. Budaya kuat menunjukkan berapa banyak para anggota organisasi mengakui dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai nilai-nilai yang ditetapkan organisasi tersebut. Budaya kuat merupakan budaya yang menganut berdasarkan nilai inti suatu organisasi. Semakin banyak para anggota organisasi mengakui nilai-nilai inti, maka makin kuat budaya organisasi tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit para anggota organisasi yang menerima dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan organisasi, maka semakin lemah budaya suatu organisasi tersebut. Budaya lemah menunjukkan semakin rendahnya komitmen para karyawan terhadap suatu organisasi. Budaya kuat menurut para ahli. Robbins dalam Deraha 2003-123 mengemukakan budaya kuat adalah budaya kerja yang ideal, di mana kekuatan budaya mampu mempengaruhi intensitas pelaku. Semakin kuat budaya, semakin kuat pengaruhnya terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Yang kedua ada menurut Deraha 2003-124 tentang budaya yang kuat, yakni budaya yang kuat namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan situasi sesungguhnya, dapat mengakibatkan orang berperilaku menghancurkan, sehingga hanya budaya kerja yang mendukung satuan kerja atau organisasi untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan lain dapat menunjukkan kinerja yang tinggi. Budaya yang lemah. Budaya organisasi yang lemah adalah jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Mereka takut dengan segala macam kebijakan organisasi, sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk mencuri penghasilan, tapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, budaya dominan adalah sekumpulan nilai yang digunakan secara bersama oleh semua anggota organisasi, sedangkan subbudaya biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang terdiri dari banyak bidang. Setiap bidang mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan bidang lainnya. Budaya perusahaan yang kuat akan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tinggi, yang berarti dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Budaya kuat dapat mendorong perilaku para karyawan dan unsur-unsur lainnya dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.